Maka para ulama itu mengatakan setiap pagi kita ini, kalau orang itu sedang berdagang, dia itu punya modal, kemudian dia itu mau menyerahkan modal itu kepada temannya supaya temannya tadi menjalankan modal tadi untuk berdagang. Kalau orang itu mau menyerahkan modalnya tadi kepada seseorang, maka yang pertama bagaimana? Yang pertama dia itu mengadakan musyawarah, akad perjanjian dulu. Ini modal saya 100 juta. Ini kamu gerakkan, kamu gunakan, kamu putar ini, jual beli lemari. Yang pertama dia itu harus mengadakan akad perjanjian dengan rekan kerjanya tadi. Setelah mengadakan akad perjanjian selesai, tanda tangan, kemudian dia muraqabah. Muraqabah itu bagaimana? Diteliti tadi kerjanya orang tadi itu baik atau tidak. Dilihat kerjanya itu masuk terus, apa kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak, sungguh-sungguh atau tidak, diteliti. Setelah diteliti, muhasabah, dijumlah, untung apa enggak kerjanya tadi. Ini kalau orang kerja dunia seperti itu. Begitu pula kita ini akal kita ini pedagangnya. Kita ini punya modal, yaitu waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Maka setiap hari, setiap pagi hari kita itu harus ada musyawarah, harus ada akad perjanjian kepada diri kita ini. Wahai diriku, kamu pagi ini saya kasih modal, ini ada waktu sehari ini. Kamu harus mengamalkan ini, nanti harus qobliyah lengkap, ba'diyah lengkap. Sehari ini kamu harus dakwah 25 majelis, kamu harus duha, kamu harus qobliyah, harus ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, witir, tahajud, syukur, tasbih. Kita sebutkan kerja-kerja dia selama satu hari tadi. Kemudian kita beri persyaratan, kamu mata gak boleh maksiat, kamu telinga gak boleh dengarkan musik. Kita bikin dengan diri kita ini. Setelah membuat akad perjanjian dengan diri kita, jangan kita lepaskan. Kita muraqabah tadi, kita teliti bagaimana kerja hariannya tadi. Benar tidak? Yang dikatakan janji tadi benar atau tidak? Ketika pagi tidur atau kemudian dia amal? Dilihat, diteliti. Nanti setelah malam menjelang tidur dimuhasabah, dijumlah tadi. Untung enggak kerja kita hari ini. Oh, pagi tadi saya lengkap, qobliyahnya ada, duhanya ada, dakwahnya ada, melihat menyenguk orang sakit juga ada, sedekahnya ada, diteliti, dimuhasabah. Setelah kita muhasabah tadi, kita lihat dalam amal-amal tadi itu powernya seberapa. Tadi amal tadi dengan ngantuk atau dengan ikhlas atau dengan riya, dihitung semuanya tadi. Setelah dihitung, oh ternyata hari ini saya rugi. Seumpama saya mati hari ini masih neraka ini. Jadi kita muhasabah itu berapa? Setiap hari dimuhasabah terus. Bikin akad perjanjian baru, diteliti lagi, kemudian kita muhasabah lagi, kita simpulkan hari ini saya rugi, hari ini saya untung. Nah, kalau rugi nanti dihukum tubuhnya. Oh, kamu kemarin main-main, besok harus puasa kamu. Maka dulu ulama ada yang jalan. Ketika jalan dia melihat satu gedung besar. Maka dia itu mengatakan, "Mudkam buniyat hadhihi." Ini gedung ini besar sekali. Berapa ya biaya untuk membangun gedung ini? Kapan ya dibangun gedung ini? Maka dia mengatakan, "Ya nafsi al-ghururah tas'alina amma la ta'ni." Wahai diriku yang tertipu, kenapa kamu berbicara perkara yang enggak ada faedahnya untuk kamu? Kenapa kamu tanya-tanya gedung itu? Apa faedahnya untuk kamu itu? Pokoknya mulai besok akan saya hukum diri saya puasa 1 tahun. Gara-gara keceplosan ngomong ini gedung ini biaya pembangunannya berapa? Keceplosan ngomong seperti itu loh, sudah dihukum puasa 1 tahun. Para ulama mengatakan, kalau kita ini muhasabah terus setiap hari, bikin akad perjanjian dengan diri kita setiap hari, kita teliti setiap hari, kalau salah kita hukum setiap hari. Nanti kita ini hidup itu akan ada mutunya, ketika di akhirat akan gembira.
Tapi kalau yang penting sholat ya sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang amal, kadang-kadang tidak, enggak terasa sudah berjalan 50 tahun, sudah berjalan 60 tahun, ternyata umur-umur yang terlewat hanya terbuai, enggak ada isinya apa-apa.